Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan manis untuk merasakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan penuh ampunan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ustazah Novitasari Damayanti SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ustazah, sehat? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Masya Allah, puasanya lancar Ustazah? Alhamdulillah lancar sekali. Oke, full ya Ustazah puasanya? Tentu dong harus full. Kalau aja setengah hari ya kan, habis zuhur buka dulu baru sambung. Ustazah, hari ini nih di episode podcast kita hari ini, kita mau bahas apa Ustazah? Itu ya. Jadi untuk hari ini khusus kita membahas tentang muslimah atau wanita yang dirindukan surga. Masya Allah, ini wajib kita ketahui nih, terutama kita kaum wanita, bahwa seperti apa sih wanita yang dirindukan oleh surga, bagaimana kriteria dan lain sebagainya. Oke Ustazah, sebelum kita masuk ke topik kita tentang wanita yang dirindukan oleh surga, saya sering lihat seliweran nih di sosial media bahwa Islam itu sangat memuliakan wanita. Banyak sekali potongan-potongan dari dakwah-dakwah ustadz di luar sana tentang wanita yang dimuliakan. Sebenarnya seperti apa sih Islam memuliakan wanita itu? Dan kenapa Islam memuliakan wanita? Baik, terima kasih ya Ustazah Husna. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Kenapa wanita itu dalam pandangan agama kita, khususnya agama Islam, itu sangat dimuliakan? Itu yang pertama adalah Allah itu menganugerahkan yang namanya rahim itu khusus hanya untuk wanita. Apa sih itu rahim gitu? Ternyata rahim itu kan diambil dari salah satu nama Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Rahim. Nah, hanya wanita yang dianugerahi rahim, dan rahim itu kan tempat atau wadah yang di sana nanti akan ada kehidupan baru gitu. Nah, hanya wanita yang dianugerahi itu. Nah, ternyata juga wanita itu luar biasa kesabarannya dalam hal dari kecil nih ya, seorang wanita dari kecil sebagai anak, tentu dia sebagai pelita orang tua. Jadi anak yang solehah dan soleh dan solehah itu pelita orang tua. Nah, kemudian setelah dia beranjak dewasa, kemudian memasuki gerbang pernikahan, perkawinan, nah dia itu akan mendapatkan kemuliaan lagi melewati seorang suami. Sudah dua kan, fase yang perempuan ini bisa mendapatkan kemuliaan dari anak, kemudian beranjak dewasa, di gerbang pernikahan memperoleh kemuliaan sebagai seorang istri. Nah, kemudian setelah dia menjadi suami istri, Allah memberikan lagi amanah sebagai orang tua. Karena dia perempuan ini diberi anak keturunan ya. Nah, di situ dia diberi kemuliaan lagi sebagai ibu. Sebagai ibu memberikan ketenangan lahir batin bagi anak dan suami. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan seorang wanita dari fase dari kecil dewasa sampai dia menjadi orang tua itu
dia tidak putus memperoleh kemuliaan gitu ya. Tapi memang niatnya itu sebenarnya untuk meraih ridho Allah. Ustazah Husna. Berarti tadi bahwa kenapa sih wanita itu dimuliakan? Yang pertama, dia adalah bagaikan pelita untuk orang tuanya, yang mana insya Allah akan mengalir doa-doa untuk orang tuanya sebenarnya. Yang kedua, ketaatannya terhadap suami. Yang ketiga, sebagai penyejuk batin di keluarganya nanti. Berarti seperti itu saja ya. Benar sekali. Oke saja. Nah, itu tadi tentang wanita kenapa dimuliakan dalam Islam. Iya. Saja kembali ke topik kita, wanita yang dirindukan oleh surga. Saya pernah baca hadis bahwa di dalam Islam sendiri ada 4 orang wanita nih yang dijamin masuk surga. Yang pertama Khadijah, istri Rasulullah. Kedua Fatimah, anak Rasulullah. Yang ketiga Maryam, istri ibu Nabi Isa. Yang terakhir adalah Aisyah, istri Fir'aun yang bagaimana luar biasa tameng agamanya dalam menyelamatkan Nabi Musa. Benar. Dari kisahnya. Nah Ustazah, kita tahu bahwa 4 orang wanita luar biasa di dalam Islam ini bagaimana caranya untuk beribadah kepada Allah itu sangat luar biasa kan pasti saja. Nah sebenarnya mungkin sahabat podcast di luar sana masih bingung Ustazah atau masih bertanya-tanya nih, apa sih kriteria wanita yang dirindukan oleh surga itu sendiri? Oke, jadi ternyata Rasulullah itu sudah menyampaikan ya kriteria apa saja sih wanita itu yang bisa dirindukan surga. Oke. Yang pertama itu Rasulullah menyampaikan bahwa jika seandainya wanita itu bisa menjaga sholat 5 waktu, ini yang wajib ya. Jadi wanita itu beliau tidak menyebutkan wanita itu harus sholat sunnahnya juga harus enggak. Tapi memang yang wajib itu kalau dia bisa mengerjakan dan menjaganya itu termasuk kriteria atau ciri yang pertama. Terus yang kedua, seandainya perempuan atau wanita atau muslimah itu bisa atau tetap melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, dia walaupun wanita itu kan ada masaknya, tiap bulan itu dikasih bonus oleh Allah ya, yaitu haid misalnya. Nah, tetap diberi keringanan untuk di bulan berikutnya untuk membayar atau melunasi hutang di bulan Ramadan. Kemudian kriteria atau ciri yang ketiga itu menghindari zina. Nah, itu yang mungkin bagi saya mungkin juga di zaman sekarang itu ujiannya luar biasa Ustazah. Karena kenapa? Setahu saya ujian seorang laki-laki nih ya itu adalah perempuan. Ujian terbesar bagi laki-laki itu ada di perempuan. Dan juga sebenarnya perempuan juga ya, kalau perempuan itu atau wanita atau muslimah itu bisa menjaga pandangan, menjaga hati dan menjaga seluruh anggota tubuhnya, insya Allah dia terjaga dari pandangan laki-laki yang tidak baik ya. Nah, itu beratnya di zaman sekarang ya luar biasa. Oke, kemudian yang keempat itu seandainya orang wanita atau muslimah bisa taat pada suami. Nah, itu kan tadi Ustazah Husna sudah menyebutkan salah satu 4 contoh perempuan yang sangat dimuliakan ya, yaitu istrinya Fir'aun. Nah, walaupun Fir'aun itu luar biasa, ya, tapi Siti Aisyah ini luar biasa tetap taat. Dan dia tetap berdoa dan memohon kepada Allah, dan itu di dalam doanya itu ya diminta dibuatkan satu istana atau rumah ya di surga, kemudian dihindarkan dari kejahatan Fir'aun. Nah, dari suami seperti itu pun siapapun wanita yang diberi ujian seperti Fir'aun gitu ya, dikasih laki-laki atau suami yang sifatnya seperti Fir'aun, tapi perempuan atau wanita atau istrinya itu tetap sabar, dia akan tetap meraih surganya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang terakhir,
Nah, ini cukup berat juga ya. Seandainya seorang muslimah wanita tetap bersabar tadi ya, apapun itu ya, dikasih Allah, dia tidak hanya sekedar menginginkan kebahagiaan di dunia, tapi juga menginginkan kebahagiaan sampai ke akhirat. Dia akan tetap menerima apapun ujian itu karena dia tahu dan yakin balasannya adalah surga dari Allah. Ya Mungkin Allah. itu ya kriteria yang bisa saya sampaikan. Itu saja Husna. Ya, saya cukup tertarik sekali dengan pembahasan kita pada hari ini, terutama poin ke-6 nih, wanita yang bersabar. Ya. Saya pernah baca buku Ustazah, buku karya dari Rusdin. Judulnya Quranic Law of Attraction. Dia mengatakan di situ bahwa sabar itu bukan berarti pasrah. Kita banyak menyangka bahwa sabar itu pasrah, tapi sabar itu artinya menahan diri. Karena sesungguhnya menahan diri itu banyak hal ya Ustazah ya. Salah satunya nih untuk wanita, menahan lisan. Dari kata-kata yang tidak baik, terutama di bulan suci Ramadan ini ya kan Ustazah, menahan nafsu, nah, dan sebagainya. Karena Allah juga berfirman Ustazah ya dalam Al-Quran bahwa hanya orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batas. Benar sekali, luar biasa ya. Ya tadi terkait sabar itu menahan. Nah, sebenarnya sih kalau untuk saya ya, di balik sabar itu sebenarnya kita bisa belajar. Sambil belajar memperbaiki diri. Oh, kenapa sih Allah itu mengasih ujian kayak gini? Oh, berarti Allah itu ingin aku itu derajatku mungkin akan Allah angkat. Atau misalkan, oh iya ternyata di masa-masa yang lalu itu dosa aku banyak banget. Mungkin dari bersabar ini Allah akan hapuskan dosa-dosa aku. Itu saja. Luar biasa sekali ya ilmu yang kita dapat di hari ini. Ya Ustazah Novi, sebelum kita tutup nih podcast Ramadan kita pada hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dengan sahabat podcast di sana? Oke, mungkin gini aja ya, khusus untuk kaum muslimah wanita yang sangat dimuliakan Allah ya. Ada satu hal yang membuat saya itu Allah itu luar biasa Rahman Rahimnya. Sampai di ayat Al-Quran ada surah An-Nisa. Ya, itu bukti bahwa Allah itu luar biasa sayangnya kepada kita. Jadi jangan sia-siakan apapun yang Allah kasih, walaupun bentuknya kita tidak menyukai gitu, tapi sebenarnya di balik itu banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Masya Allah sekali. Bahwa kita ingat bahwa wanita itu dimuliakan dalam Islam. Dan itu tadi ilmu yang luar biasa dari Ustazah Novi mengenai wanita yang dirindukan oleh surga. Semoga kita masuk dalam kalangan wanita-wanita yang dirindukan oleh surga ya Ustazah. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Nah itu tadi podcast Ramadan episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita pada hari ini. Sama-sama Ustazah Novita Sari Damayanti. Semoga ilmu yang beliau berikan menjadi berkah bagi beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat podcast, sudah berakhir episode podcast kita pada hari ini. Saya Husna Nadia memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian podcast pada hari ini. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.